kita sudah berada di minggu terakhir bulan Mei. Mari kita terus menyembah Tuhan. Mari kita terus bersekutu walaupun kita di rumah. Mari saudara, kita siapkan hati kita hari ini untuk beribadah di minggu terakhir di bulan Mei, di bulan ini. Dan kita percaya di minggu yang baru akan datang. Yang terbaik Tuhan sediakan buat kita. Yang terbaik Tuhan sediakan buat Indonesia. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Shikira papa 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 papa. Shikira papa 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 papa. Shikira papa papa papa. Shikira papa papa papa. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih untuk hari-hari kami sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang bulan ini. Tuhan, terima kasih untuk setiap apa yang Kau izinkan terjadi atas kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami. Dan kami mengucap syukur karenanya Tuhan. Kami tahu apapun yang terjadi, Engkau Tuhan kami yang setia. Kami mau bersiap Tuhan, kami siapkan hati kami. Dan kami memulai ibadah di pagi hari ini. Kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dulu, sekarang, dan selamanya.
Engkau Tuhan yang setia. Haleluya. Shikira papa 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 papa. Haleluya, Tuhan Yesus yang baik. Sampai detik hari ini Tuhan, kami mengucap syukur. Kau Allah kami yang setia. Terima kasih Engkau memperhatikan setiap kami Tuhan, jemaat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami semua sampai hari ini sehat. Sampai hari ini tidak kurang suatu apapun. Itu semua karena Engkau nyatakan Engkau setia buat kami semua. Kau menyediakan apa yang kami perlu. Terima kasih Tuhan. Buat Roh Kudus kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Engkau yang menguatkan kami. Kau yang menguatkan kami Tuhan, yang membuat kami semangat Tuhan, yang membuat kami ada pengharapan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus yang manis. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur buat GBI Kemang Tuhan, jemaat-Mu Bapa. Kalau GBI Kemang Tuhan, ada slogan mesra Tuhan, semakin mesra. Kami merasakan Bapa, jemaat-Mu satu sama lain saling memperhatikan. Terima kasih buat hati-Mu yang Kau taruh kepada setiap jemaat. Sehingga kami penuh dengan belas kasih. Sehingga kami terus Tuhan Yesus memperhatikan satu sama lain. Kau memberkati setiap jemaat kami Tuhan. Terima kasih buat belas kasih-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Engkau taruh hati-Mu Bapa. Sehingga terus kami satu sama lain saling menopang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami berdoa Tuhan Yesus, untuk jemaat-Mu GBI Kemang Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau ada yang sakit Tuhan Yesus sembuhkan. Kalau ada yang lemah Tuhan Yesus kuatkan. Kalau ada yang kekurangan Tuhan Yesus semuanya tercukupi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersama dengan Engkau Tuhan kami kuat. Bersama dengan Engkau Tuhan kami bisa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus buat GBI Kemang Bapa. Biarlah Bapa pundi-pundi Bapa, perbendaharaan Bapa turun atas GBI Kemang Tuhan. Terima kasih Bapa, tercukupi Tuhan Yesus GBI Kemang Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus hari ini Tuhan, bersama-sama sepakat Tuhan. Kami memberkati Tuhan Yesus Pak Sigit beserta keluarga. Terima kasih berkati dia Tuhan Yesus beserta istri, anak-anaknya, mami Tuhan. Berkati Tuhan. Kau pakai mereka Bapa dengan tanda-tanda yang ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk CK5 Tuhan. Ada Pak Tim Tuhan Yesus. Biarlah Engkau taruh Tuhan visi misimu Bapa. Biarlah Bapa tanda-tanda yang ajaib Tuhan ada pada Pak Tim Tuhan. Sehingga sungguh Bapa, lewat Pak Tim Tuhan dalam nama Yesus Kau pakai. Sehingga banyak orang yang bertobat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk gembala kami Tuhan, Pak Niko Tuhan beserta keempat wakilnya Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah sampai hari ini Tuhan, tanda-tanda yang ajaib Bapa kami dalam surga menyertai mereka Tuhan. Pakai terus mereka Tuhan Yesus, beri hatimu Tuhan, beri matamu Tuhan buat Pak Niko Bapa. Sehingga Tuhan kami terus berjalan selaras dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami tiada hentinya berdoa untuk bangsa Indonesia Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami lepaskan Bapa roh damai sejahtera. Roh keamanan di dalam nama Tuhan Yesus ada pada Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapa kami dalam surga. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu Bapa. Kau tahu setiap hati kami Bapa, kesedihan kami Tuhan. Tapi yang kami lihat Bapa rancangan-Mu yang terbaik untuk Indonesia Tuhan. Kalau ada yang sakit Bapa, rakyat Indonesia Bapa di rumah sakit Tuhan Yesus sembuhkan di dalam nama Yesus. Kau pakai para dokter Tuhan Yesus, Kau pakai anak-anak Tuhan. Menjadi kepanjangan tangan-Mu Tuhan. Menyatakan Tuhan Yesus ada, Tuhan Yesus dahsyat Tuhan buat Indonesia. Terima kasih Bapa kami dalam surga. Memberkati Indonesia Bapa, aman, damai, sejahtera. Berkati Presiden Bapa kami Tuhan Yesus, Pak Jokowi yang tercinta Tuhan. Beserta jajarannya Tuhan Yesus, hikmat marifat daripada-Mu Tuhan. Mata-Mu ada pada Pak Jokowi Tuhan.
Biarlah Bapa Engkau mau turunkan belas kasih-Mu Tuhan. Kau mau turunkan Bapa jalan keluarnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau memberkati Indonesia Tuhan. Kami serahkan Tuhan Yesus ke dalam tangan-Mu Bapa. Sampai hari ini kami tutup bungkus Indonesia ke dalam tangan-Mu Bapa dengan darah-Mu yang kudus. Aman, damai, sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami kembalikan semuanya. Hormat kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Oke saudara, siap kita mau memuji Tuhan? Yang siap boleh bangkit berdiri di rumah. Sebab kita punya Tuhan yang setia. Ada satu sahabat kita, Yesus namanya. Haleluya. Sama-sama katakan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktuku susah, di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. namanya siapa saudara? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sama-sama katakan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa? Namanya Yesus, Namanya Yesus. namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Dan kita terus memuji Tuhan. Sebab dia Tuhan yang setia. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya
Kekasih-kekasih Tuhan, kita akan bersama merayakan Hari Pentakosta untuk tingkat seluruh dunia. Karena itu, tema yang saya akan bahas adalah kuasa Pentakosta di pandemi Corona. Nasnya saya akan ambil dari kitab Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Aku akan mengutus kamu dengan damai sejahtera itu. Saudara tahu, pandemi Corona ini mengakibatkan ketakutan, paranoid. Bahkan beberapa orang bukan sakit karena COVID-19, tapi karena ketakutan. Kejadian ini terjadi juga pada zaman waktu Yesus disalibkan, dikubur, dan mati. Murid-murid mengalami bukan pandemi COVID, pandemi Corona, tapi pandemi ketakutan. Bapak ini menghubung-hubungkan saja. Saudara, Tuhan tidak pernah berjanji dalam kehidupan kita tanpa pandemi, tanpa masalah. Mau pandemi, mau masalah, selalu ada. Tetapi ingat, Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Di Yohanes 20 ayat 26 mencatat, kemudian murid-murid Yesus berada dalam rumah itu dan mereka menutup pintu-pintunya. Murid Yesus berkumpul di rumah itu dan rumah itu ditutup kuncinya. Karena mereka ketakutan. Takut ditangkap tentara Romawi, tangkap diadili oleh orang Farisi dan Saduki dan mahkamah agama. Kenapa Petrus menyangkal 3 kali bahkan di depan hamba sekalipun? Karena takut. Bapak Ibu Saudara, dalam ketakutannya itu Yesus bangkit dan Yesus masuk ke rumah dan memberikan yang namanya damai sejahtera bagi kamu. Wow. Di tengah pandemi ketakutan mereka, di tengah kepanikan mereka, paranoidnya mereka, Yesus tetap datang ke rumah dan memberi damai sejahtera. Hari ini barang yang mahal bukan tas mewah, mobil mewah, sepatu mewah, dan yang mewah-mewah lainnya. Semua itu bisa dibeli di mall, bahkan melalui online. Tetapi damai sejahtera nggak tersedia di mall, nggak tersedia di online, tapi tersedia waktu Anda membuka hati dan Yesus masuk dalam hidupmu. Pastikan Yesus yang ada zaman 2000 tahun lalu sampai sekarang masih hidup. Dia hadir dan melawat kita. Dia hadir dan menjamah kita. Yesus melawat bukan hanya murid-muridnya, tapi juga kita. Pastikan hari ini Anda menerima lawatannya di hari Pentakostanya Tuhan. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Pada suatu hari Yesus mengajak muridnya bertolak ke seberang. Di tengah perjalanan mengamuklah taufan yang sangat dahsyat.
Air menyembur dan masuk ke dalam perahu. Sewaktu itu Yesus sedang tidur di buritan. Ingat, mereka berlayar bersama Yesus. Yesus di dalam perahu itu tetap ada ombak, tetap ada badai, tetap ada topan. Walaupun Tuhan beserta kita, Tuhan ada di tengah kita, persoalan tetap datang. Kalau Anda menerima pandemi ini, ingat, bukan hanya Anda, seluruh Indonesia, seluruh dunia. Pandemi adalah penyakit yang melanda meluas di seluruh dunia. Hampir semua negara terkena akibat pandemi ini. Lalu apa alasan kita untuk kita memprotes? Dan protes sama siapa? Tugas WHO hanya mencatat, mengumumkan pandemi ini belum berakhir dan belum tentu tuntas, akan terus ada. Gak usah takut. Tapi kau percaya kepada Yesus. Lalu mereka membangunkan Yesus dan mereka berteriak, "Guru, tidak pedulikah kalau kami binasa?" Yesus bangun, "Mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu takut?" Yesus menghardik badai itu dan tenang. Setelah tenang mereka berkata, "Siapa gerangan orang ini?" Ternyata mereka belum tahu siapa Yesus. Perhatikan baik-baik. Kalau engkau tahu Yesus itu siapa, kau nggak gentar. Kau bahkan bisa berkata, "Ini ujian akhir untuk saya lulus tingkat." Kalau Anda mendapati ujian dan lulus, Anda akan naik level. Anda nggak lulus, ujian susulan. Dan ujian susulan pasti lebih sulit, lebih susah. Kondisi pandemi ini juga dialami oleh murid-murid Yesus pada waktu itu. Mereka sedang dikuasai ketakutan, paranoid. Mereka tidak memiliki harapan dan apalagi damai sejahtera. Tetapi yang menarik, Yesus memberi teladan. Jangan takut, percaya. Waktu Yesus memerintahkan badai itu berhenti dan tenang. Waktu ada satu hamba Tuhan mengajarkan, kita belajar menghardik badai topan. Ada yang tidak terima. Oh, itu mengcopy paste, Tuhan tidak boleh. Kalau dia mengusir, menghentikan badai pakai namanya sendiri, dalam nama bejo, dalam nama untung, itu nggak boleh. Kalau dalam nama Yesus itu perintah. Yohanes 14 ayat 12, kita akan melakukan pekerjaan yang juga Yesus lakukan. Tapi ingat, dalam nama Yesus. Anda bisa perintahkan ketakutan yang melanda hidupmu, kekhawatiran, paranoid, kebimbangan, diam! Dan akan diam dalam hidupmu. Dan tetap sesuai iman kita. Badai di luar kita juga bisa berhenti sesuai iman dan waktunya Tuhan. Kisah Rasul pasal yang ke-1 ayat 6-9, sewaktu Yesus mau naik ke surga, murid-murid sempat menawar. Dalam ketakutannya mereka takut kehilangan gurunya. Yesus yang sudah bangkit, menyatakan diri 40 hari selama 10 kali pertemuan, dan Yesus mau naik ke surga. Mereka berkata, "Guru, Tuhan, seandainya Engkau hari-hari ini memulihkan keadaan kami, seperti murid-murid 2000 tahun lalu pengen dipulihkan kerajaan Israel dari penjajahan Roma, kita hari-hari ingin dipulihkan dari pandemi ini yang gak pernah selesai. Kapan?" Jangan takut, badai pasti berlalu. Yang jadi masalah, dengar suara Tuhan. Apa yang harus engkau perbuat? Yesus berkata tentang masa dan waktu yang engkau tidak perlu tahu. Tetapi yang penting adalah ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa Pentakosta kalau Roh Kudus turun atas kamu. Jadi di tengah pandemi ketakutan saudara, kekhawatiran, hilangnya harapan saudara, kau diberi janji kuasa Pentakosta. Apa itu kuasa Pentakosta? Waktu Roh Kudus turun dan mengalir dalam hidupmu, dan itu melimpahinya dengan kuasa seperti air yang tak pernah berhenti. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah
tempat ini mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Nyanyikan bersama. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Setelah Yesus mengucapkan, tetapi kamu akan menerima kuasa Pentakosta, Yesus naik ke surga. Update pandemi corona ini belum berhenti total. Ada yang sudah stop. Di Korea Selatan tempat ibadah sudah dibuka. Di New Zealand mulai beberapa boleh dibatasi hanya 10 orang. Tetapi mayoritas masih belum. Di Indonesia kasus masih terus berjalan walaupun perlahan mulai turun. Di dunia, seluruh Indonesia ada 21.745 kasus. Di seluruh dunia ada 5.326.230 kasus. Tapi ingat, ini bukan akhir dari hidupmu. Masih ada harapan. Ingat, gelombang, badai boleh menerjang. Tetapi selama Tuhan Yesus ada di perahu kehidupanmu, tidak mungkin perahu kehidupanmu akan tenggelam. Gak mungkin ditulis di koran Yerusalem pos waktu itu, Israel pos waktu itu, Yesus bersama murid-murid tenggelam. Gak mungkin Tuhan kau tenggelam. Selama engkau berjalan bersama Tuhan, kau gak akan tenggelam. Kau masih punya harapan. Dari nat yang kita baca tadi, kita akan gali dalam Kisah Rasul. Ada 4 langkah engkau menerima kuasa Pentakosta di pandemi corona. Ingat, fokus Anda bukan di corona, tapi kuasa Pentakosta. Pastikan hari-hari ini Anda tahu Yesus berkata begini, janganlah gelisah hatimu. Yohanes 14 ayat 1. Percayalah kepada Bapa dan percayalah kepada Aku. Aku pergi ke surga menyediakan tempat bagi kamu. Dan kalau Aku sudah menyediakan tempat bagi kamu, Aku akan datang kembali menjemput kamu. Waktu Yesus naik ke surga, malaikat berkata, Dia akan datang dengan cara yang sama. Terlebih baik Aku naik ke surga, sehingga Aku bisa meminta Bapakku mengirim Roh Kudus. Kita kehilangan Yesus secara fisik sebagai anak manusia yang hadir di muka bumi, tapi Yesus hadir secara roh. Waktu COVID-19 datang, setan mendatangi Yesus dan berkata, Aku berhasil dengan COVID-19 menutup gereja-gerejamu. Salah, kata Yesus. Aku membuka gereja di rumah-rumah. Dari rumah kita tetap bisa ibadah. 2-3 orang berkumpul, Allah hadir. Bapak Ibu Saudara, tidak ibadah di gedung ibadah bukan akhir segalanya. Hadiratnya ada di mana-mana melalui Roh Kudusnya. Parakletos Sang Penghibur itu akan datang turun. Pastikan Dia mengalir dalam hidupmu. Ada 4 langkah untuk engkau menerima kuasa Pentakosta di pandemi corona. Ingat, pandemi ketakutan, pandemi paranoid, pandemi hilang harapan, pandemi resesi ekonomi, resesi kehidupan. Tapi ingat, kuasa akan dicurahkan. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Langkah yang pertama adalah Lukas pasal 24 ayat 47-49. Yesus berkata dalam Matius 28 ayat 19-20, Markus 16 ayat 17 dan 19-18. Saya ulangi, Markus 16 ayat 17, Lukas 24, Yohanes 21, Kisah 8. Karena itu pergi sampai ada lagunya, pergi beritakanlah, pergi serukanlah, pergi kabarkanlah Injil kerajaannya, pergi.
Tapi Yesus berkata di Lukas 24 ayat 9, wait, tunggu di Yerusalem. Langkah yang pertama menerima kuasa Pentakosta di masa pandemi corona. Tunggu di Yerusalem. Tunggu di rumahmu. Stay at home ada tujuan. Kau banyak di rumah. Bersama keluarga bangun mesbah doa keluarga. Bangun mesbah pribadi. Mungkin pelayanan kita lewat Zoom. Pelayanan kita lewat Google Meet atau online lainnya. Tapi jangan menyerah. Tunggu kuasa Tuhan. Fokusmu bukan kepada ketakutan, tapi menunggu. Setelah engkau menunggu di rumah, yang kedua, murid-murid Yesus bersama Maria, ibu Yesus, dan ibu-ibu yang lain, wanita-wanita yang lain, mereka di loteng Yerusalem untuk berdoa. Di Kisah Rasul 1 ayat 14, mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama selama 10 hari. Kenapa ada hari Pentakosta? Pentakosta dihitung dari hari kebangkitan Tuhan. Pentakosta adalah hari ke-50. Setelah Yesus bangkit, Yesus 40 hari menyatakan diri kepada murid-muridnya, tambah Yesus naik ke surga, 10 hari kemudian hari ke-50 Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Tapi ingat, ada bagian kita menanti dan bertekun dengan sehati dalam doa. Saya tahu Anda sudah berdoa, tapi kurang sehati. Bersama-sama. Waktu murid-murid berdoa, seolah-olah nggak ada apa-apa. Tapi mereka menerima kuasa, pergi ke seluruh dunia. Jadi setelah engkau menunggu di Yerusalem, di rumahmu, kau bertekun dalam doa dengan sehati. Langkah yang ketiga, di Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang keempat, setelah dibaptis Roh Kudus, setelah penuh Roh Kudus, mulailah mereka berkata-kata. Ini kata yang sangat saya senang. Mulailah mereka berkata-kata, bukan menunggu lagi. Langkah pertama menunggu di Yerusalem, langkah kedua berdoa, langkah ketiga mulai berkata-kata, mulai action lewat omongan kita. Pak, saya mau ngomong sama siapa? Melalui media Anda bisa bikin program online, streaming, bisa memforward firman Tuhan. Jangan forward hoax-hoax yang menakutkan. Bagikan firman Tuhan, SMS-kah, WA-kah, Facebook-kah, Twitter-kah, kah, lainnya kah. Mulai mengucapkan, membangun, menguatkan. Mulai berkata-kata. Dan ingat, waktu Anda mulai berkata-kata, Anda mulai menjadi saksi Pentakosta. Dan yang terakhir, yang keempat. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-41-47. Memiliki gaya hidup Pentakosta, yaitu warga kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara, murid-murid menjadi berubah. Bayangkan, jumlah murid hanya 12 murid utama. Oh, itu yang menyangkal sudah diganti oleh Matias. Murid bertumbuh menjadi 70 murid, 500 murid. Waktu Yesus naik ke surga, 500 murid. Dan mereka memberitakan dia ke seluruh dunia, sampai ke ujung-ujung bumi. Waktu Anda sudah melakukan langkah yang pertama, menunggu di Yerusalem, menunggu di rumahmu, bertekun dalam doa, mulai berkata-kata, mulai bersaksi. Yang keempat, Anda punya gaya hidup warga Pentakosta, yaitu warga kerajaan Allah. Ada 3 hal yang berubah saat Anda pindah warga negara. Saya punya beberapa teman, ada yang pindah warga negara, ada juga yang pelayanan menjadi misionaris di berbagai negara. Ada yang ke New Zealand, ada yang ke Australia, ada yang ke Korea, ada yang ke Amerika. Mereka punya identitas yang berubah. Mereka punya budaya yang berubah. Dan mereka punya hak dan kewajiban yang berbeda. KTP kita, SIM kita di negeri ini nggak bisa untuk di negeri lain. Pindah, identitasmu berpindah. Kau warga Pentakosta, kau warga kerajaan surga. Budayamu berubah. Bukan mengambil, memberi. Bukan meminta, memberi. Jadi pastikan Anda bukan meminta, bukan mengambil,
tetapi memberi dan memberkati. Dan hak dan kewajiban kita adalah, kalau kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita diampuni, kita diselamatkan, kita dipulihkan, dan kita bersama Yesus di surga selamanya nanti, bukan sekarang. Dan apa yang menarik, gaya hidupmu berubah. Matius 16:24 berkata, Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku dan mengiring aku harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan mengikut aku. Hak kita dipulihkan, diperbarui, diselamatkan, bahkan masuk surga. Kewajiban kita, sangkal diri dan pikul salib. Lalu Pak Tim, apa gaya hidup kuasa Pentakosta? Di Kisah Rasul 2:41 dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran. Ingat, akhir zaman banyak nabi palsu. Kalau Anda punya pengajaran, Anda ngerti. Contoh, Filipi 2 ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan seperti Kristus. Anda pasti enak. Akhirnya akhir zaman mendekati kiamat, bukan hal yang menakutkan. Yesus datang menjemput kita. Apa yang ditakutkan? Memiliki pikiran. Pikiran itu apa? Firman. Penuhi firman. Kenapa Yesus begitu kuat menanggung segalanya? Dia berkata, ada tertulis, ada tertulis. Hendaklah kamu memiliki pikiran dan perasaan. Apa tuh perasaan? Kasih. Kau udah dipenuhi firman, penuh kasih, powerful. Yang kedua, bertekun dalam persekutuan. Jangan sendiri. Miliki komunitas yang benar. Dan yang ketiga, hidupnya adalah memecahkan roti dan berbagi. Kalau ini Anda punya, Anda akan memiliki target akhir saat Yesus datang. Sangkakala akan dibunyikan. Yesus akan datang. Tapi ingat, hanya yang memenuhi syarat. Sehingga menjelang Yesus datang, kita boleh menjadi 5 gadisnya yang bijaksana. Matius 25, Yesus memberikan perumpamaan. Ada 5 gadis yang bodoh. Saya yakin gadis yang bodoh ini juga mempelai, juga menantikan Tuhan. Dia mungkin juga percaya, tapi dia kurang bijaksana. Tidak punya minyak untuk menjadi cadangan. Biarlah hidup dipenuhi cadangan minyak urapan Roh Kudus, minyak firman Tuhan, minyak penyertaan Tuhan. Kedua, Anda menjadi murid yang melipat gandakan talenta. Jangan sembunyikan talenta, lipat gandakan talenta. Saya terus terang masuk terjun di media bukan keinginan sejak awal. Saya hanya rindu kabar baik diberitakan. Puji Tuhan, Tuhan membuka jalan. Udah belasan tahun pelayanan media. Gak mudah. Tapi setahu di balik layar ini ada banyak jiwa-jiwa disentuh di jamaah Tuhan. Karena saya belajar mengembangkan talenta. Yang ketiga, menjadi murid yang berkualitas. Domba, bukan kambing. Ingat, sendiri nggak bisa. Tapi kuasa Roh Kudus memampukan kita. Buka tangan saudara, buka hati saudara. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Pada hari itu yang memberi diri dibaptis 3.000 orang. Dan yang dahsyat, seluruh murid-murid bangkit menjadi saksi Kristus. Anda tahu 12 murid Yesus? Memang Yudas menyangka diganti oleh Matias. Kalau saya tidak mau, diganti pembicara yang lain. Anda tidak mau, diganti orang lain. Surga nggak takut kosong kehilangan kamu. Ada orang lain masuk. Tapi saya imani kau yang menonton program ini, mengikuti program ini, masuk surga, bertobat, beri dirimu dibaptis, dan siap pikul salib dan mengiringi Yesus.
kekasih-kekasih Tuhan, saya akan berhenti. Tapi Roh Kudus tidak bisa berhenti. Jujur, Anda selidiki diri. Adakah saudara sedang menjadi anak yang terhilang, kabur dari rencana Tuhan? Anda menyimpang ke kiri dan ke kanan. Belum terlambat, hari ini kembali. Lukas 15 mencatat anak yang hilang itu waktu kembali, bapaknya lari dari jauh, memeluknya, dan memberi sepatu yang baru, hidup yang baru, jubah yang baru, kehidupan yang baru, cincin yang baru. Kalau Anda menjadi anak yang terhilang, pelayan yang terhilang, bahkan mungkin gembala yang terhilang, suami yang terhilang meninggalkan istrimu, istri yang terhilang meninggalkan suamimu, orang tua terhilang meninggalkan anak-anakmu, kembali, pulang. Tuhan yang panggil, pulang. Jika saudara selama ini tidak percaya Tuhan, Tuhan gak ada, aneh. Kalau kau merasa Tuhan tidak ada, coba saya mau bertanya, jas saya ini apakah muncul ada sendiri? Ada yang membuat. Sepatu saya, celana saya, semuanya ada yang membuat. Apalagi hidup kita, alam semesta raya ada yang membuat. Belum terlambat. Mari bertobat dari dosamu. Tinggalkan dosamu. Biar dosamu semerah kirmisi, semerah kusumba yang merah-merah banget. Waktu kau bertobat, dosamu diampuni. Persembahkan hidupmu bagi Dia. Hari ini juga, buka hatimu. Buka hatimu. Terima kasih Bapa. Roh Kudus mengalir, kuasa Pentakostamu datang, damai sejahteramu datang. Setiap saudara boleh membuka hati, connect ke surga, berdoa dalam roh. Mengalirlah Roh Kudus. Mengalirlah Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkanku. Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Petrus sedang masuk bait Allah. Di pintu bait suci, di gerbang indah, ada orang lumpuh minta menjadi pengemis buat mereka. Tapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, dalam nama Yesus berjalan, dan itu berjalan. Petrus membangkitkan orang mati. Petrus tidak takut di penjara. Sudah akan bangkit menjadi Petrus murid-murid yang baru waktu Anda menerima kuasa Pentakosta di pandemi corona. Jangan besarkan corona melebihi apapun. Besarkan kuasa Pentakosta mengatasi segala pandemi. Pandemi corona, pandemi flu burung, pandemi SARS, MARS, apa aja. Pandemi resesi ekonomi, bahkan pandemi utang, pandemi ketakutan, singkir semua. Terima kuasanya. Buka hatimu. Kisah 16 ayat 31 berkata, percayalah kepada Yesus, engkau dan seisi rumahmu diselamatkan. Kita berdoa. Sempurnakan firman-Mu dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami tidak dikuasai oleh ketakutan akan pandemi corona atau pandemi yang lain. Pandemi ketakutan, pandemi paranoid, pandemi khawatir akan masa depan. Tapi kami dipenuhi kuasa Pentakosta yang tidak pernah habis. Kami dan seisi rumah kami diselamatkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus. Amin.